Yuk, selamat datang di channel Pai Job Racer. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ganti tombol ya. Di sini tombol HP Vivo V21 5G ya. Jadi posisinya ini nggak bisa ditekan ya on off ya ini ya. Jadi untuk menghidupkan dan mematikan susah. Nah, kebetulan ya teman-teman ini sudah saya buka sebelumnya, maksudnya biar gampang ya kita untuk membuat video. Jadi ini hanya apa namanya syarat aja ya. Sebelumnya sudah kita buka. Untuk buka casing atau backdoornya ini ya, harus hati-hati ya, terutama di bagian ini ya, bagian on off dia. Itu kan ada kayak fleksibel ya. Kalau nggak hati-hati bisa sobek ya. Langsung kita buka dulu. Nah, untuk kasus ini ya, untuk V21 inilah sudah sering ya. Perlu kita lakukan cek ya, apakah dia harus seset atau enggak ya. Maksudnya gini ya, seset itu fleksibel sama tombol luar ya. Tapi yang sering itu tombol luarnya sudah aus atau karetnya itu sudah hilang ya. Penyebab nggak bisanya ya itu ya, karena ya pemakaian lama ya. Apalagi kalau sering dipencet ya on off ya tuh. Sering hidup mati, nah itu biasanya ya rusak ya. Untuk alatnya sendiri teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau di toko offline nggak ada, kalian bisa cari di online ya, atau di Shopee atau dimanapun ya. Ini ada banyak yang jual. Kalau untuk di modif ya, ini kan sebelumnya kita modif ya, nggak awet ya teman-teman. Karena ya namanya modifan pasti nggak awet ya. Tapi kita ganti modif, kita modif itu untuk menunggu pesanan barang ya. Ini saya beli di online juga karena di toko kami nggak ada stok ya. Karena darurat ya udah kita pesan online ya. Jadi sebisa mungkin ya, bagaimana cara kita ya kalau untuk servis ya. Kita buka dulu untuk SIM tray-nya atau slot SIM. Nah, kemudian kita ini ya kita copot dulu. Jangan lupa untuk siapkan wadah ya, wadah. Maksudnya biar nggak berceceran ya, terutama baut-baut atau kartu atau yang lainnya karena sering terjadi bautnya itu hilang atau SIM tray terutama ya. Benda kecil menyebabkan kita pusing ya kalau SIM tray itu. Kita buka dulu ya, ini nggak bisa dipencet ya. Nah, itu fleksibelnya saya beli seset ya. Untuk jaga-jaga saya beli tombol luar dan tombol fleksibel dalam ya. Terus kemudian sisanya kita simpan ya. Untuk servis berikutnya kalau ada yang masuk lagi, kita buka dulu bezelnya ya. Untuk teman-teman pemula harap hati-hati ya, nggak usah buru-buru karena kalau buru-buru bisa malah bisa ini ya rusak yang lain. Nah, kita persiapkan dulu. Sebelum kita ke tombol luar ini ya, tombol luar kita coba cek dulu fleksibelnya ya, fleksibel on off ini. Kita pastikan berfungsi semua atau enggak ya. Kalau ada masalah tinggal kita ganti ya, seset ya berarti ya. Ini oke semua ya, cuman ada bekas ganjalan kita dulu ya, karena posisinya kan dulu kita modif ya karena nggak ada alat ya. Ini kita ganjel untuk situasi darurat. Berhubung alat sudah datang ya udah kita ganti lagi ya. Kita congkel pakai pincet ya.
Lalu kita buka dulu tombol luarnya ya. Ini V21 ya. Saya beli 2 ya. Karena tipe ini agak jarang ya. Beli 2 untuk jaga-jaga ya. Karena seri ini bukan seri umum ya teman-teman. Jadi untuk di offline di sini agak susah nyarinya ya. Karena seri-seri V ini memang susah dan jarang pengguna. Langsung kita pasang ya untuk tombol luarnya atau karet. Nah, ini kita coba dari samping ya. Kita pastikan bisa masuk nggak? Kalau bisa pas ukurannya ya. Langsung kita kaitkan. Ini kan ada kayak karet kecil ya. Pakai pinset ya. Karena untuk sudut-sudutnya kan ini mepet tipis ya. Lebih enak kita pakai pinset. Kalau pakai tangan kegedean kita nggak bisa untuk masukin sudut ini ya karet tipis deh ya. Kan ada pengait ya. Fungsinya untuk biar tombol itu nggak geser atau nggak copot ya. Makanya ada karet tipis itu untuk itu ya, biar nggak lari-lari ya. Kalau untuk pakai tangan terus terang agak susah ya. Dan kalian harus pakai kuku kalau tangannya. Nah, berbeda dengan pinset ini kita bisa atur dimanapun posisinya ya. Nah, memang untuk mempermudah itu ya pakai pinset ya. Lalu kita coba pasang ya. Masih ada sisa-sisa kotoran. Jangan langsung dibawa dulu ya teman-teman, karena kita coba paskan dulu, press, kemudian kita coba on off dan volumenya ya. Kita rapeti dulu pelan-pelan. Jangan dipaksa ya kalau untuk ngerapetinya ya, karena kalau nggak pas bisa bisa rusak LCD-nya karena ketekan ya. Jadi harap hati-hati untuk pemasangan nih selanjutnya ya. Coba kita pencet on off-nya, aman ya, volumenya juga aman ini, berarti sudah ya, gampang ya. Oh, untuk sekedar info ya, kadang-kadang kita pakai tombol luar yang baru itu kadang-kadang kita harus memangkas atau memotong ya, karena nggak semua tombol baru yang di HP ini ya, yang gantian itu dia pas. Karena saya pernah menjumpai ya ganti fleksibel sama tombol luar ataupun tombol luar saja itu harus memotong ya, kita kikis ya karena ketebelan. Namanya barang pabrik kan kita nggak tahu ya. Ini ada sisa-sisa kotoran dikit kita hilangkan ya. Kita coba cek muter ya, ini apakah harus digerak-gerak, sepertinya enggak ya, karena di sini agak renggang ya teman-teman. Nah, nanti kita coba tambal ya setelah kita rakit. Nah, agak sedikit bengkong ya, kita tinggal bautin ya. Nah, enaknya pakai wadah tuh ini ya, kita tinggal cedok-cedok di tempat itu, ininya nggak hilang ya, apa namanya, bautnya ya. Selanjutnya kita tinggal pasang ini ya, pasang baut ya, kemudian kita lem tutup belakangnya ya. Nah, tapi nanti kita coba cek dulu untuk tutup belakangnya itu masih rekat atau enggak ya. Karena itu kan masih ada kayak apa namanya, isolasi bawaannya. Misalkan dia masih rekat, paling kita beri
dikit ya lemnya ya, di pojok-pojok saja atau pojok tengah ya, karena kan masih ada isolasi atau lem bawaan ya, nggak perlu rapat-rapat atau kencang-kencang. Ini juga untuk mempermudah kita ya, kalau misalkan ya suatu saat dia kesini lagi ya, kita bisa mempermudah untuk membongkar atau membuka tutup belakangnya ini ya. Tapi kalau teman-teman yang pemula kadang-kadang memang sering lemnya banyak ya, karena biar mantep katanya ya. Padahal itu juga dilema juga ya, kalau memang nggak pas kita harus bongkar lagi ya. Ya belajar dari pengalaman dulu ya. Cukup mudah ya untuk penggantian tombol luar ini. Yang kalian perlu cermati adalah untuk apa namanya, membuka tutup belakang ya. Hati-hati, kebanyakan itu bisa lecet-lecet di bagian pinggir ya. Dan juga untuk deket-deket on off atau fingerprint itu biasanya ada yang namanya apa namanya, kayak fleksibel ya, bisa fingerprint ya. Itu juga rentan juga, kalau nggak hati-hati bisa sobek ya. Yang jelas jangan buru-buru ya. Nah ini masih rekat ya, masih ada lemnya, masih kuat ya. Kita kasih lem dikit ya di sini. Saya akan kasih pojokan tengah ya, sama tengah dikit. Ini bukan berhemat ya teman-teman, memang saya sering pakai cara ini lemnya ya, karena memang masih ada isolasi bawaan yang di backdoornya ini ya. Nah ini masih rekat ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Kita tinggal pasang, kemudian nanti kita tinggal isolasi ya, isolasi bening. Kalau saya pakai isolasi ya lebih nyaman, aman ya. Kalau pakai karet nanti orangnya nggak bisa langsung pakai ya. Tapi kalau pakai ini kan bisa ya, walaupun belum kering, nung kering isolasi kan tipis ya, jadi bisa langsung pakai. Lebih efisien juga ya. Dan juga enggak apa namanya, enggak enggak memicu tekanan untuk di LCD ya. Kalau karet kan bisa kena LCD ya kalau terlalu kuat ya. Nah, mantap ya, tinggal kita kasih ke usernya ya. Kayak HP baru lagi ini ya, on off-nya bagus ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paijo.